Di video kali ini kita akan lanjutkan praktek membuat toko online dengan menggunakan WordPress dan WooCommerce. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami tayangkan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan lanjutkan praktek membuat toko online dengan menggunakan WordPress dan WooCommerce. Mari kita mulai. Di video bagian pertama membuat toko online sebelumnya, diantaranya kita telah membahas tentang apa itu e-commerce, kemudian keuntungan berjualan online, dan apa yang kita butuhkan untuk memulai toko online. Kemudian pada bagian kedua kita telah memasang WordPress dan WooCommerce. Kali ini kita akan lanjutkan dalam video bagian ketiga seri praktek membuat toko online ini dengan pengaturan WordPress dan WooCommerce-nya. Kita langsung saja masuk ke admin area situs toko online yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama kita masuk dulu untuk pengaturan WordPress-nya. Masuk ke menu setting dan general. Kita set judul tokonya, kemudian tagline atau slogannya. Untuk WordPress address dan site address ini nanti kita akan jadikan HTTPS dengan menggunakan SSL. Kemudian untuk membership, karena nanti kita akan buat supaya pelanggan bisa register, anyone can registernya kita checklist. Kemudian di patrolnya kita buat customer. Kemudian set language-nya kita ubah dulu ke Indonesia. Untuk date format dan time format kita biarkan default saja dulu, dan untuk quick start on juga kita defaultkan dulu. Kemudian klik save change. Nah, bisa kita lihat ini bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ke pengaturan menulis. Untuk pengaturan menulis kita biarkan saja seperti ini. Kemudian lanjut kita langsung ke pengaturan membaca. Nah, untuk tampilan membaca, tampilan beranaknya kita ubah dulu ke halaman statis. Kemudian kita pilih halaman shop. Halaman shop ini halaman yang dibuat ketika kita menginstal WooCommerce. Jadi nanti ketika pengunjung masuk ke website toko online kita, ini akan langsung diarahkan ke halaman toko. Untuk halaman tokonya nanti ini kita akan atur-atur pada video selanjutnya. Kemudian untuk setiap post dalam feed sertakan ininya kita ubah menjadi kutipan, dan ketampakan di mesin pencari ini kita unchecklist dulu. Kalau nanti sudah selesai, kita edit-edit halaman dan lain-lainnya, baru ini kita akan aktifkan. Kemudian simpan perubahan. Kemudian untuk pengaturan diskusi, ini untuk pengaturan supaya nanti pengunjung bisa memberikan komentar pada halaman atau posting kita. Sementara kita biarkan default terlebih dahulu, kemudian kita klik simpan perubahan. Untuk pengaturan media dibiarkan default dulu, kemudian klik simpan. Kemudian untuk pengaturan permaling ini kita ubah menjadi nama tulisan supaya nanti lebih bagus untuk SEO-nya. Kemudian selanjutnya untuk privasi. Untuk pengaturan privasi kita gunakan laman yang sudah ada, yaitu halaman privacy policy. Ini nanti halaman privacy policy ini bisa kita ubah dulu juga. Kemudian jika pengaturan WordPress-nya sudah selesai, kita masuk dulu untuk memasang SSL. Untuk memasang SSL, kita masuk dulu ke cPanel-nya. Jika hosting teman-teman menggunakan cPanel, ini bisa dilihat pada bagian security. Di sini ada SSL TLS, kita akan gunakan Let's Encrypt. Nah, kemudian kita pilih domain toko kita dan klik issue. Nah, jika sudah selesai, kembali lagi ke pengaturan umum. Kita ubah alamat WordPress dan alamat situsnya menjadi menggunakan HTTPS. Kemudian klik simpan perubahan. Nah, kalau ada perubahan HTTP menjadi HTTPS, kita harus login kembali. Nah, maka sekarang toko kita sudah menggunakan HTTPS atau SSL ini. Bisa dilihat di sini bahwa connection-nya sudah secure atau sudah aman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengaturan WooCommerce. Untuk pengaturan WooCommerce, masuk ke menu WooCommerce dan setting. Yang pertama pada tab general,
kita isi alamat kita. Ini teman-teman isi dengan alamatnya teman-teman masing-masing. Kemudian selling locationnya, kalau misalnya menjual ke seluruh dunia, klik sell all country. Tapi misalnya jika hanya untuk spesifik country atau untuk negara tertentu, teman-teman bisa pilih sell untuk spesifik country. Misalnya kita hanya menjual produk kita di Indonesia saja misalnya. Kemudian shipping location, ini karena kita pilih Indonesia saja, jadi kita pilih yang all country you sell to. Untuk default customer location kita biarkan dulu, dan untuk taxes dan kupon ini juga kita biarkan default. Currency kita gunakan Indonesian rupiah, dan yang lainnya kita biarkan default. Kemudian jika sudah ada perubahan, klik save change. Nah, kemudian untuk type produk, ini kita bisa setting untuk halaman tokonya. Jadi jika kita membuat halaman sendiri, teman-teman bisa memetakan untuk halaman tokonya menjadi halaman yang kita buat. Tapi untuk sekarang kita mappingkan ke halaman yang sudah ada, yaitu halaman shop. Kemudian untuk add to chart behavior, kalau misalnya di redirect to chart page after successful addition, jadi ketika orang memasukkan produk ke keranjang atau ke chart, ini akan langsung di redirect ke halaman keranjang atau chart. Tapi jika ini di unchecklist, maka nanti pengunjung atau customer kita bisa menambah dulu beberapa produk ke chart, baru nanti ketika mengklik menu keranjang atau chart baru akan masuk ke halaman chart. Nah, kemudian placeholder image ini kita biarkan default. Kemudian untuk measurement, untuk berat weight unit kita gunakan kilogram, dan untuk dimension unitnya kita gunakan centimeter. Kemudian untuk review, ini bisa kita aktifkan untuk produk reviewnya. Ini bisa diaktifkan. Kalau misalnya diaktifkan berarti nanti customer bisa mereview produk yang sudah dibeli. Kemudian untuk rating, ini juga nanti kalau diaktifkan, ini customer akan bisa melakukan rating ke produk kita. Kemudian jika sudah, kita save change. Kemudian untuk shipping dan payment, ini nanti kita akan menggunakan plugin tambahan untuk shipping dan payment pada video selanjutnya. Kemudian untuk akun and privacy, jika allow customer to login into an existing account during checkout, berarti ini customer ketika melakukan order atau checkout ini harus login terlebih dahulu dengan menggunakan akunnya. Jadi registrasi dulu. Nah, untuk registrasi ini pada bagian akun creation, ini kita checklist allow customer to create an account during checkout. Jadi nanti customer membuat akunnya, jika belum punya akun bisa pada saat melakukan checkout. Kita centang juga untuk allow customer to be created an account on my account page. Nah, jika sudah, kita klik save change. Kemudian untuk pengaturan email, nah di sini adalah template email ketika customer melakukan sesuatu. Misalnya jika customer melakukan new order atau melakukan pesanan baru, ini akan mengirimkan email ke admin toko kita. Selain itu juga masih banyak lagi email-email yang dapat kita setting, seperti canceled order, itu order yang di cancel. Kemudian jika ada order yang gagal, kemudian kalau ada order on hold, maksudnya order on hold itu adalah order yang pending, ini akan memberitahukan ke customer. Dan template-template email yang lainnya, seperti untuk order yang sedang diproses, ketika order sudah selesai, kemudian ketika order di refund, dan yang lainnya. Kemudian di bawah ada opsi untuk pengaturan pengiriman emailnya dari siapa. Kemudian klik save change. Untuk integration ini menggunakan ManMax, jadi kita biarkan saja terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ke tab advance. Untuk tab advance kita biarkan default terlebih dahulu. Dengan plugin WooCommerce ini kita juga bisa membuat kupon. Kemudian kita juga bisa melihat pemesanan dari customer pada menu order. Kemudian ada data customer dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan produk pada toko kita ini. Untuk menambahkan produk bisa masuk ke halaman produk. Jika belum ada produk yang dimasukkan, di sini akan ada untuk create product atau dan start import. Nah, jadi untuk memasukkan produk ini ada dua cara, bisa create produk satu persatu manual atau melakukan start import. Kita coba dulu untuk yang create produk satu persatu. Nah, misalnya kita isi nama produknya, kemudian ini adalah deskripsi panjangnya. Kemudian di bawah adalah pengaturan produknya. Jadi kita lihat tipe produknya bisa 4 macam. Ada simple product, jadi produk yang simple. Kemudian ada group product atau group affiliate, atau produk variable product. Kalau untuk variable product ini untuk produk yang memiliki variasi produk. Untuk sementara kita buat yang simple product dulu. Kita isi price-nya.
regular price-nya, kemudian sale price-nya misalnya 99.000. Jadi di sini kita bisa jadwalkan misalnya untuk tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya, ini menggunakan sale product, jadi ada diskon misalnya. Kemudian pada tab inventory ini ada SKU, kita isi misalnya SKU. Nah, untuk stok, jika di manage stoknya kita checklist, maka kita bisa isi jumlah stoknya, misalnya stoknya ada 10. Nah, tetapi bisa juga status stoknya menggunakan in stock atau out of stock, berarti stoknya habis, atau on back order atau pre-order. Nah, kemudian untuk shipping ini kita set beratnya misalnya 100 gram dan dimensionnya. Nah, untuk shipping class ini kita biarkan dulu karena nanti untuk shipping dan paymentnya kita akan atur pada video selanjutnya dengan menggunakan plugin. Nah, untuk linken produk ini bisa kita atur untuk upsell dan cross sell. Jadi kita bisa pilih untuk produk yang lainnya. Ketika menampilkan produk ini, produk yang kita setting pada upsell dan cross sell ini akan muncul juga pada halaman checkoutnya. Kemudian pada bagian bawah ada short description. Jadi kalau di atas adalah untuk deskripsi panjangnya dan di sini adalah untuk yang short descriptionnya. Kemudian pada bagian sebelah kanan di sini ada pengaturan untuk kategori produk. Jika belum ada kategori yang sesuai, kita bisa pilih tambah produk. Kemudian produk tag juga sama. Jika misalnya tagsnya belum ada, ini kita juga bisa tambahkan tagnya. Kemudian untuk produk image, ini kita bisa unggah filenya, kemudian set product image. Nah, ini untuk produk image yang utamanya, dan di bawah adalah untuk produk gallery. Produk gallery itu misalnya untuk produk yang memiliki beberapa gambar. Nah, jika kita sudah masukkan gambarnya, kita tinggal klik terbitkan. Ini sudah selesai. Menambahkan produknya, kita bisa lihat pada view produk atau pada link view produk di sini. Ini halaman produknya. Nah, untuk halaman ini dan halaman tokonya nanti kita akan setting-setting di video selanjutnya. Nah, kemudian cara kedua untuk menambahkan produk, jika misalnya kalau menambahkan produk satu persatu ini bisa sangat lama, apalagi jika teman-teman memiliki banyak produk. Kita bisa lakukan hal yang kedua untuk menambahkan produk, yaitu dengan menggunakan import. Untuk produk import ini menggunakan format CSV. Nah, untuk file CSV-nya, contoh file CSV-nya sebenarnya sudah diberikan ketika kita menginstal WooCommerce. Jadi ketika kita menginstal WooCommerce, ini untuk sampel CSV-nya bisa kita lihat pada plugin WooCommerce folder sampel data. Ini kita download dulu. Nah, kemudian kita akan upload file sampel produk dari WooCommerce-nya. Kemudian kita klik continue. Nah, jika file CSV yang di-download tadi kolom-kolomnya berbeda, ini harus kita mappingkan dulu. Ini kita lihat dulu untuk mappingnya. ID kita mappingkan ke kolom ID, tipe sudah sesuai, SKU, nama, publisher, is feature, visible in catalog, kemudian short description-nya ke kolom description, sale start, sale price end, tag statusnya, tag class, in stock, kemudian stoknya, ini jumlah stoknya, back order allowed-nya, sold individual, weight. Untuk weight-nya ini kita belum mappingkan, untuk length, width, dan height, dan lain-lainnya. Ini sudah dipetakan semua. Kalau sudah, kita tinggal klik run importer. Kita tunggu sampai proses importnya selesai. Kita lihat kita sudah berhasil mengimport sebanyak 25 produk. Kemudian kita lihat list produknya. Ini produknya sudah kita import. Kemudian jika kita masuk ke halaman toko, maka ini sudah muncul produk-produk kita. Jika kita klik salah satu, ini akan masuk ke halaman detail produknya. Kemudian di bawah ada related product dan lain-lain. Nah, untuk halaman toko ini nanti kita akan ubah tampilannya dengan merubah tema. Kemudian kita juga nanti akan memasukkan menu di sebelah atas untuk login customer dan tombol keranjangnya. Kemudian untuk pengiriman dan paymentnya juga nanti kita akan setting pada video selanjutnya. Kita cukupkan dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pengaturan tema dan plugin pendukung untuk WooCommerce yang telah kita buat, termasuk mengganti tema, pengaturan header dan footer, kemudian untuk plugin jasa pengiriman dan ongkir, dan untuk payment gateway-nya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.